Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara soal kasus Nur Hayati, bendahara desa Citemu yang dijadikan tersangka seusai melaporkan kasus korupsi. RK menyebut kasus yang dialami Nur Hayati dapat memicu masyarakat untuk takut melaporkan praktik korupsi. Selain berharap ada perlindungan bagi Nur Hayati, Ridwan Kamil juga berharap agar kasus yang dialami Nur Hayati tidak menjadi presiden buruk terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. RK pun meminta agar penegak hukum dapat memberikan keadilan pada Nur Hayati. Menurut logika sederhana, di mana yang melaporkan tentulah punya niat baik menyelamatkan uang negara kan. Nah, kita berdoa mudah-mudahan ada perlindungan bagi pelapor supaya jangan sampai di masa depan orang mau melaporkan malah jadi takut kan karena ditersangkakan. Jadi saya kira insya Allah nanti ada hal-hal yang sesuai dengan rasa hukum yang diharapkan oleh kita. Sementara itu, Junaedi, kakak kandung Nur Hayati, menyangkal pernyataan polisi bahwa Nur Hayati memberikan uang itu langsung ke kepala desa tidak melalui Kaur Kasih. Justru sebaliknya, Nur Hayati memberikan uang itu ke Kaur Kasih dengan disaksikan banyak pihak, lalu Kaur Kasih yang menyerahkan uang ke kepala desa. Untuk menampik penetapan tersangka terhadap dirinya, Nur Hayati akan mengajukan pra-peradilan Rabu besok. Memberikan pencairan seperti ini terus Pak ada? Adik saya bukan sebagai pelapor langsung ke penyidik, tapi adik saya melaporkan kepada lembaga yang ada di desa yaitu BPD. BPD yang meneruskan melaporkan ke penyidik. Jadi pada hakikatnya Ibu Nur Hayati sebagai pelapor. Pelapor inti, karena yang mengetahui semua laporan keuangan kan gimana. Dan transaksi korupsi itu juga Bu Nur Hayati yang tahu. Sementara itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengungkapkan Nur Hayati memang bukan pelapor ke polisi. Pelapor ke polisi adalah Lukman Nur Hakim, Ketua BPD Citemu. Namun semua fakta dan data yang dimiliki BPD adalah berdasarkan laporan Nur Hayati. Sehingga BPD menilai Nur Hayati seharusnya dilindungi, bukan dijadikan tersangka. Pasalnya Nur Hayati adalah saksi kunci dalam pengungkapan kasus korupsi Kepala Desa Citemu, Supriyadi. Sebetulnya Bu Nur Hayati itu tidak melapor langsung ke polisian. Tapi saya sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang menampung semua aspirasi desa, baik perangkat, baik masyarakat, saya tampung bahwa Nur Hayati itu pelaporannya ke saya, ke BPD, dan saya rahasiakan. Makanya saya pakailah lembaga BPD untuk melaporkan ke kepolisian. Makanya Bu Nur Hayati di saat sebagai saksi itu dia yang mengungkapkan semua. Karena dia lebih tahu gitu mana yang nggak dibangun, mana yang digelapkan sama kubu. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asep Mulyana, menyebut kasus Nur Hayati kini sedang ditangani penyidik kepolisian. Penetapan tersangka kepada Nur Hayati juga sepenuhnya menjadi wewenang pihak polisian. Itu saat ini penanganannya dilakukan oleh penyidik kepolisian, oke? Ya, kepolisian. Dan pada awalnya sudah menetapkan tersangka si kepala desa itu atau KU itu, ya. Dalam perkembangannya kemudian ada petunjuk yang disampaikan oleh Kajari ya untuk melengkapi perkara, termasuk juga melakukan pendalaman ya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Tetapi sekali lagi bahwa ketika kita melakukan penyidikan, penetapan tersangka itu ada di ranah penyidik ya. Itu ya, oke?